Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran, namun sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Sopingi, mahasiswa PPG Guru Kelas MI Bat 3 dari LPTK UINSI Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kewajiban. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari materi pembelajaran PPKN, konsep kewajiban. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tayangan berikut ini. Dari tayangan ini memberikan gambaran bahwa jam membantu Siti tepat waktu. Jadi dengan adanya jam ini sangat membantu bagi Siti untuk mengatur waktunya supaya tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6.00. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6:45. Siti hampir tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Selanjutnya, Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah, artinya ia tidak berhenti bermain di rumah temannya atau di tempat lain, tapi langsung ke rumah. Supaya apa? Supaya orang tuanya memastikan bahwa Siti dalam keadaan baik-baik saja. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00 Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar mulai pukul 19.00 sampai 20:30 menit. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Karena apa? Karena Siti berusaha untuk disiplin. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Hal baik apa yang sudah Siti lakukan? Di antaranya adalah Siti selalu mengatur waktunya supaya dia menjadi sosok yang disiplin. Seperti contoh, Siti datang tepat waktu ke sekolah. Kegiatan lain yang hal baik yang dilakukan Siti, ia belajar mulai pukul 19.00 sampai 20.30 dan ini dilakukan secara rutin. Artinya setiap hari ia belajar dengan waktu yang sama. Ia mengerjakan PR, mempelajari materi esok hari untuk persiapan tes, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal baik yang paling penting yang dilakukan Siti adalah Siti berusaha menjadi pribadi yang disiplin. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti mengatur waktunya dengan teratur. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena Siti berusaha menjadi pribadi yang disiplin. Jadi pribadi yang disiplin adalah pribadi yang bisa mengatur waktunya dengan teratur. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Manfaatnya, Siti menjadi pribadi yang disiplin. Menurutmu, apakah Siti pelajar yang baik? Dengan gambaran tersebut, maka Siti termasuk pelajar yang baik karena Siti mengatur waktunya secara teratur, aktivitas sehari-harinya selalu positif dan berusaha menjadi pribadi yang disiplin. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Dari gambaran tadi yang saya sampaikan otomatis memberikan gambaran bahwa Siti telah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar karena ia belajar setiap hari.
dan tidak telat mengumpulkan tugas-tugas sekolah. Mari kita contohkan kewajiban sebagai pelajar. Di antara kewajiban pelajar di rumah, yaitu kewajiban yang pertama adalah belajar. Kemudian merapikan kamar. Jadi setelah bangun pagi, sebelum mandi dan aktivitas lain, yang pertama dilakukan adalah kewajiban yang harus dilakukan adalah merapikan kamar. Kewajiban selanjutnya adalah membantu orang tua. Selain kewajiban di rumah sebagai pelajar, kita juga punya kewajiban di sekolah. Kewajiban yang paling utama adalah belajar. Jadi belajar merupakan kewajiban seorang pelajar, baik di rumah maupun di sekolah. Kewajiban yang selanjutnya yaitu taat kepada guru. Kenapa kita wajib taat kepada guru? Karena guru adalah orang yang berjasa memberikan ilmu, mentransfer ilmunya kepada kita sekalian. Kewajiban yang ketiga yaitu mematuhi tata tertib sekolah. Sebagai pelajar, agar sekolah di lingkungan sekolah itu tertib, aman dan nyaman, maka semua anggota sekolah, semua keluarga sekolah ini mempunyai kewajiban mematuhi tata tertib sekolah. Kewajiban yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Mari kita contohkan kewajiban sebagai pelajar di masyarakat. Jadi selain kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, seorang pelajar juga mempunyai kewajiban di saat hidup di tengah-tengah masyarakat. Kewajiban yang pertama yaitu wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum, karena semua orang itu butuh kenyamanan, butuh kedamaian. Maka kewajiban kita sebagai pelajar ketika kita di tengah-tengah masyarakat, kita wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum supaya kehidupan tertata rapi. Kewajiban yang kedua yaitu wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku. Jadi di dalam masyarakat itu ada peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, itu semuanya wajib kita taati. Kewajiban yang ketiga yaitu wajib menghormati orang lain di lingkungan sekitar. Karena kita makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari bersosialisasi dengan orang lain, maka kewajiban kita adalah menghormati orang lain di lingkungan sekitar. Kewajiban yang keempat yaitu wajib menjaga toleransi antar umat beragama. Kita semua tahu bahwa di negara kita ini keberagaman umat beragama ini tertata rapi. Maka kewajiban kita supaya tidak ada permasalahan yang timbul di antara umat beragama, kewajiban kita adalah menjaga toleransi atau sikap saling menghormati antar umat beragama. Dari gambaran yang saya sampaikan tadi, apa itu kewajiban? Apa definisi dari kewajiban? Dari gambaran yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi apa saja yang harus dikerjakan itu masuk dalam kategori kewajiban. Di dalam hukum Islam ada namanya wajib. Dalam Islam wajib itu mempunyai arti segala amal atau perbuatan yang jika dilakukan atau dilaksanakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mendapat dosa, seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji dan lain sebagainya. Itu tadi gambaran yang saya sampaikan tentang kewajiban.
Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.